Halo rekan semuanya, salam olahraga. Ini adalah perbedaan latihan individu dengan latihan secara tim. Tujuannya dengan memahami ini semua mengenai perbedaan latihan individu dengan latihan secara tim. Jadi nanti pemain ataupun Anda yang ingin benar-benar berlatih sepak bola secara serius, ingin jadi pemain yang bagus bahkan sampai pro, nanti jadi tahu lewat jalur yang mana harus latihan bagaimana untuk jadi pemain yang kualitasnya seperti apa. Jadi nanti pilihannya tepat dalam menjalani program latihan. Oke, saya jelaskan dari awal. Yang namanya latihan sepak bola itu pada dasarnya secara garis besar terdiri dari dua jenis. Ada latihan individu dan ada latihan tim. Latihan individu itu untuk melatih skill tentunya secara individu dengan bentuk latihan utama seperti fisik, teknik yang hanya membutuhkan fokus dan konsentrasi pada pola berpikir satu arah. Jadi latihannya tidak terlalu kompleks, dia membutuhkan teknik dan fisik. Sedangkan latihan tim adalah latihan yang intinya lebih banyak mengenai taktikal. Taktikal ini berhubungan dengan mental pada kecepatan berpikir alias kecerdasan untuk mengetahui ataupun memahami situasi real pertandingan sepak bola agar tepat dalam mengambil tindakan pada saat pertandingan berlangsung. Dan tindakan ini akan berdampak pada permainan tim secara keseluruhan, sehingga latihan taktikal ini lebih kompleks dan lebih komprehensif. Latihannya juga harus betul-betul dengan urutan yang sesuai dengan kurikulum sepak bola. Oke, di bagian yang pertama, di bagian kiri ini saya akan coba menjelaskan dan memberi contoh bentuk-bentuk latihan individu atau latihan mandiri. Latihan individu ini kalau sudah tahu prinsipnya sebenarnya bisa dilatih sendiri secara mandiri dan bisa dilakukan secara rutin setiap hari, setiap waktu Anda ada waktu luang. Jadi latihan mandiri atau latihan pribadi ini kalau sudah tahu konsepnya sebenarnya bisa latihan sendiri, bisa juga privat, tapi modelnya privat training, bukan latihan tim. Latihan tim beda lagi. Oke, yang pertama latihan individu. Latihan individu itu yang paling penting latihan fisik sama latihan teknik. Latihan fisik yang paling inti di sini ada speed, agility, dan endurance. Speed itu kecepatan, agility itu berhubungan dengan kelincahan, bolak-balik badan, kanan kiri naik turun ya, agility, dan endurance. Endurance itu daya tahan fisik. Supaya nggak cepat ngos-ngosan itu latihannya harus gimana. Dan latihan teknik seperti kontrol bola, passing, crossing, shooting, dribbling, finishing itu semua latihan individu semua. Anda bisa latih sendiri sebenarnya, bisa juga latihan dengan tim. Tapi yang paling bagus harus rutin dilakukan setiap hari mandiri. Misalnya contohnya Anda punya jadwal latihan dengan pelatih seminggu 2 kali, 3 kali. Nah, nanti di luar jadwal latihan tersebut, Anda bisa menambah latihan mandiri, khususnya untuk latihan individu ya, untuk latihan individu. Ya, ini saya mau tunjukkan bagaimana latihan, contoh-contoh latihannya. Latihan individu untuk speed bisa dilatih dengan sprint pendek, dengan menata kun. Di sini yang segitiga hijau sama merah ini kunnya. Larinya bisa dengan lari di tempat sebentar, kemudian sprint. Sampai di sini selesai, balik lagi jogging ringan, balik lagi di sini, lari sebentar, sprint. Lari sebentar, sprint. Lakukan sampai 2 sampai 4 kali. Ini untuk melatih kecepatannya. Kemudian latihan berikutnya adalah latihan agility atau kelincahan. Anda bisa melakukan latihan menggunakan drill, leaderboard. Latihannya bisa dengan cara seperti ini. Ini konsep ya, konsep yang saya berikan ini prinsip utamanya. Latihannya bisa dengan lari sprint pendek, kemudian drill ke kiri, ke kanan, naik, berputar, kemudian dia naik, turun, naik, kemudian baru sprint sampai di kun berikutnya di sini. Latihan ini dilakukan sampai beberapa kali sampai benar-benar nanti merasakan sendiri ada perubahan, terutama di sisi kelincahan fisik ya. Di sini latihannya.
Kemudian selain latihan agility adalah latihan endurance. Endurance itu berhubungan dengan daya tahan fisik. Supaya nafasnya panjang, tidak ngos-ngosan, itu latihannya dengan datang ke lapangan, keliling lapangan. 1 kali, 2 kali, 3 kali, 4 kali. Setiap kali latihan ditambah intensitasnya. Nanti fisiknya bagus. Itu yang tadi adalah latihan dengan menggunakan maksud saya tanpa bola. Kemudian latihan berikutnya perpaduan fisik dengan bola, yaitu tadi contohnya mulai dari awal sprint, latihannya adalah speed dribbling. Dribbling, bola di bawah, speed, balik lagi, dribbling, speed, balik lagi, itu dribbling, contohnya seperti itu. Kemudian latihan berikutnya adalah dengan agility, dribbling, memutari drill, naik, turun, naik lagi, berputar, dia ke kiri, ke kanan, naik, berputar, turun, naik, kemudian kembali ke kun berikutnya. Ini latihan dribbling yang berhubungan dengan agility. Kemudian latihan endurance-nya adalah dengan dribbling slow tapi dalam bentuk panjang. Anda bisa melatihnya dengan latihan dribbling dengan lari pendek, dribbling bolak-balik, atau bahkan mengitari ini lapangan. Realnya seperti itu. Ini latihan yang termasuk tergolong dalam latihan individu. Latihannya searah, berpikir dengan pola satu arah. Jika Anda ingin latihan passing misalnya, tinggal ditata pemain di kun berikutnya, Anda tinggal di kun sebelumnya. Latihannya nanti passing satu arah. Passing, kontrol, kasih, passing, kontrol, geser, passing, terus. Latihannya passing satu arah. Untuk latihan crossing, finishing, shooting, itu nanti bisa dicoba sendiri. Ini adalah kelas latihan untuk individu. Jadi latihan individu bisa dipahami prinsipnya di sini adalah latihan untuk individu, latihan untuk mengembangkan skill pribadi, tapi bukan latihan secara tim. Dia hanya berlatih satu arah. Apapun bentuknya, meskipun Anda latihan rame-rame, kalau konsep latihannya masih latihan individu, latihannya masih teknik fisik, yang fokus konsentrasinya hanya satu arah, itu tetap latihan individu. Latihan individu dengan latihan tim sama pentingnya. Sebenarnya seperti itu, sama pentingnya, dua-duanya juga harus berjalan satu arah. Cuman di sini dari esensitas latihannya ini bisa diambil sebuah kesimpulan bahwa pemain sepak bola yang punya skill individu tinggi itu bagus, itu nilai plus. Tapi jika ada pemain sepak bola yang paham cara bermain secara tim, ngerti betul situasi pertandingan, harus bermain seperti apa, kalau paham betul pola permainan sepak bola, nah ini nilai utama. Jadi skill individu itu nilai plus, bisa main secara tim, ngerti taktikal, paham betul caranya taktikal permainan, itu nilai utama. Mengapa seperti itu? Karena sepak bola itu permainan tim. Jadi tim harus dilatih terkoneksi, pemain yang satu dengan yang lainnya harus bisa terkoneksi, terutama dalam pergeseran, membuka ruang sebelum nanti shooting dan finishing. Oke, di bagian berikutnya ini saya akan menjelaskan mengenai latihan tim. Ya, namanya latihan tim, intinya adalah latihan taktikal dan mental. Pemain diasah supaya punya kecepatan berpikir atau kecerdasan dalam memahami situasi pertandingan sepak bola, agar nanti pergerakannya tanpa bola juga benar, cara dribbling bolanya juga benar, kapan harus passing, kapan harus dribbling, itu semua bisa dilakukan tepat jika pemain paham situasi pertandingan. Nah, sekarang bagaimana merangsang pemain supaya punya kemampuan mendeteksi atau scanning situasi pertandingan? Tentunya harus desainnya adalah desain latihan taktikal, tidak bisa latihan individu lagi, karena latihan taktikal ini sudah menyangkut pemain di satu tim secara keseluruhan. Jadi permainan sepak bola yang baik dan benar, tentunya ini saya sudah fokus di bagian latihan tim di sini. Yang paling penting adalah paham betul bagaimana pola permainan sepak bola dengan prinsip-prinsip yang harus dipegang dalam permainan sepak bola. Contohnya mulai dari kalau mau minta bola harus muncul, kalau habis dapat bola passing, gerak, buka ruang.
Setelah punya ruang overlap, setelah overlap ada peluang baru bisa finishing. Itu proses-proses yang terjadi dalam sepak bola itu seperti itu. Jadi dengan memahami pola permainan seperti ini, paling tidak nanti Anda jadi lebih memahami, terutama yang pengen banget serius latihan sepak bola, jadi ngerti kategorinya, latihan individu yang gimana, latihan tim yang seperti apa. Ini saya fokus di latihan tim. Kemudian ini saya berikan contohnya bagaimana pola latihan tim dengan desain yang betul-betul sesuai situasi pertandingan. Pemain yang punya pergerakan tanpa bola, dengan bola, maupun ngerti betul situasi pertandingan karena punya kecepatan berpikir atau kecerdasan. Bentuk latihannya bisa langsung Anda perhatikan. Ini latihan ini benar-benar memegang prinsip dan semua aspek inti dalam permainan sepak bola. Contohnya dari yang pertama, latihannya di sini ini pemain sudah ditata, pemain A, B, C, D, E, F, G. Kun ini terbagi jadi 3 blok, dari blok kiri, tengah, dan kanan. Prinsip yang pertama adalah jika pemain mau minta bola dia harus muncul, buka ruang dulu, baru dia dikasih bola. Setelah dia terima bola, karena habis kasih bola dia harus gerak membuka ruang kembali, meminta bola. Setelah dapat bola, si C-nya respon dan tanggap, dia membuka ruang di kun berikutnya. Kemudian saat A memberi bola ke C, si B sudah langsung tanggap mengisi kun ataupun area kosong yang habis ditinggalkan si C, A bergeser. Nah, setelah sampai sini, C sampai sini dapat bola, si D-nya respon, dia bergerak membuka ruang, si C kasih bola, C-nya berpindah tempat, kemudian D memberi bola kembali ke C, ya setelah sampai di C, si E-nya otomatis respon, B-nya bergeser membuka ruang, dia dapat bola kembali, ya N-nya melakukan overlap, diberi bola dari D. Kemudian sampai di sini si E melakukan dribbling sebentar, begitu dribbling sampai di sini si F nanti respon, dia membuka ruang, minta bola, dia muncul. Setelah muncul bola dikasih ke F. Sampai di F nanti E kembali respon karena habis kasih bola dia harus bergerak buka ruang. Setelah buka ruang posisinya ideal, minta bola kembali. Setelah bola sampai di sini si G dia respon. Setelah si G respon, E memberi bola ke si G, F berpindah ke kun berikutnya dan si E mengisi kun di belakang F. Nah, setelah sampai sini si G ini bebas, dia mau melakukan latihan dribbling dia juga bisa, mau langsung finishing shooting bisa, dribbling juga bisa. Karena ini latihan tim, pemain yang sudah keluar dia sampai di kun paling akhir memberi bola ke urutan berikutnya di H ini, kemudian G pindah urutan ke urutan berikutnya di sini. Ini hanya salah satu contoh latihan tim. Latihan tim itu intinya organisasi permainan tim secara keseluruhan. Pola latihannya, prinsip-prinsip permainannya, mulai dari muncul minta bola, habis kasih bola harus buka ruang, setelah punya ruang dia harus overlap cari peluang, setelah cari peluang baru finishing. Ini latihan taktikal ini sebaiknya memang kalau Anda mau latihan harus latihan secara tim yang juga ada pelatihnya. Sebab latihan tim ini butuh pelatih yang punya desain latihan yang benar-benar sesuai kebutuhan tim, dan desain itu betul-betul nanti bisa merangsang ataupun menginjeksi pikiran dan otak semua pemain untuk bisa terpicu agar ngerti betul prinsip-prinsip permainan sepak bola. Dan desain latihan tim seperti ini tentu kompleks. Tadi sudah bisa dilihat bagaimana urutannya. Jika urutan rotasi pemain dan rotasi bola di permainan secara tim ini dipraktekkan mandiri, tentu itu tidak mudah karena dia butuh organisasi tim. Nah, dengan penjelasan di latihan tim ini diharapkan nanti Anda sudah paham betul apa sih bedanya latihan individu dengan latihan secara tim. Karena skill individu sekali lagi bagus, pemain punya skill tinggi itu bagus dan itu nilai plus. Dan pemain yang ngerti permainan sepak bola secara tim, ngerti prinsipnya, ngerti aspek paling inti dalam pola-pola permainan sepak bola, ini nilai utama. Skill individu itu nilai plus, ngerti permainan secara tim itu nilai utama. Jadi sekarang jika Anda ingin jadi
pemain sepak bola yang bagus dan bahkan mungkin pro, yang cita-citanya kepengen betul serius latihan sepak bola, dari sejak awal sudah harus tahu latihan kategori latihan sepak bola itu latihan individu dan latihan tim. Jadi ngerti kategorinya. Apa itu latihan individu sudah dijelaskan di sini. Apapun bentuk latihannya ya, meskipun Anda latihan banyak orang rame-rame, tapi kalau konsep latihannya masih konsep individu, berpikir baru satu arah dalam melakukan banyak program latihan, itu tetap golongannya latihan individu. Tapi jika Anda latihan tim, tentu yang dilatih di situ sudah 3 kecepatan inti pemain: kecepatan tanpa bola, kecepatan dengan bola, dan kecepatan berpikir cerdas untuk memahami situasi pertandingan dengan desain latihan yang benar-benar akan memacu pikiran dan otak pemain untuk tahu betul prinsip dan aspek-aspek dalam permainan sepak bola. Sementara itu yang bisa disampaikan, semoga materi latihan ini bisa bermanfaat positif dan aplikatif untuk mendapatkan info dan update terbaru semua bentuk latihan sepak bola. Anda bisa lihat video tutorialnya di sini disediakan semua. Jangan lupa nanti klik subscribe di channel Tio WP ini. Di sini Anda bisa berlatih sepak bola mulai dari basic sampai dengan latihan taktikal di berbagai level. Sebelum dan sudahnya, terima kasih atas atensi dan perhatiannya. Salam olahraga, terus semangat, giat latihan, hasilnya maksimal, dan sukses untuk Anda semuanya.